Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang mari kita masukkan peta Indonesia yang sebelumnya sudah saya download. Lalu kemudian kita masuk ke path, kita klik trace bitmap. Disebabkan gambar ini adalah hitam putih, maka cukup kita memilih single scan, kemudian update dan apply. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Kalau transparan maka ini adalah hasil, tapi kalau enggak transparan maka ini adalah materi awal tadi dari gambar. Kita delete materinya. Dan sekarang hasilnya kita perbesar. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita lihat hasilnya Kepulauan Indonesia SVG. Lalu kemudian kita buka Blender. Kemudian masuk kita ke file import SVG. Lalu kita pilih dari folder tadi. Setelah kita seleksi import SVG. Untuk melihatnya kita bisa melihat dari sudut pandang bagian atas, tekan Z pada navigasi, kita perlebar, dan ini adalah tempatnya, atau kita bisa klik di sini. Bentuknya masih dalam bentuk path, kita akan ganti ubah menjadi mesh atau objek, convert to mesh, dan ini bentuknya sudah berubah. Lalu originnya kita letakkan di tengah-tengah geometri. Jika kita ganti ke navigasi ini, maka navigasinya sudah di tengah-tengah. Selanjutnya kalau kita lihat sudut pandang kamera di sini masih terlihat kecil, maka kita perbesar, tekan S, lalu kita geser mouse-nya sampai terlihat besar. Setelah itu baru kita masuk ke edit mode, kita extrude ke atas supaya terlihat ketebalannya. Supaya semuanya bisa terseleksi, tekan aja A atau All, baru kita extrude dan kita kembali ke object mode. Kita berdirikan dan lihat dari sudut pandang bagian depan -Y, lalu kita posisikan di atas kursor, dan untuk membuat semuanya itu seperti awal, tekan Ctrl A, lalu pilih All Transform. Semuanya kembali 00 dan 11. Untuk masalah pewarnaan, karena tadi kita mendapatkannya berwarna hitam, maka kita bisa ganti di sini. Berikutnya mari kita ganti namanya di sini, yaitu peta. Selanjutnya kita akan membuat bendera dengan memasukkan plane. Kemudian kita pilih ini, tekan di sisi kiri dan juga sisi kanan, klik kanan pada mouse, kita pilih subdivide, sehingga kita mendapatkan satu garis baru untuk dua warna merah dan putih. Selanjutnya kita pilih di sini misalkan warna merah, kemudian yang satunya lagi berwarna putih, maka kita pilih di sini face, kita pilih bagian bawah dan pilih warna putih assign. Jadilah ini bendera. Disebabkan bendera nanti itu akan berkibar, maka bendera harus memiliki banyak poligon. Untuk mendapatkan poligon yang baru, kita bisa tekan Ctrl R, lalu kita scroll sampai kita membentuk beberapa kotak-kotak yang persegi panjang atau bebas. Lalu tekan A, klik kanan pada mouse, kita pilih subdivide, kita perbanyak, semakin banyak nanti kinerja komputer semakin berat. Bendera sudah selesai, kita masukkan semuanya ke folder atau collection Kepulauan Indonesia. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan teks. Kita berdirikan, tekan R rotasi X arahnya, lalu ketik 90 untuk derajatnya. Tekan tab untuk mengganti tulisannya ini.
Untuk mempermudah editan, kita menambahkan tampilan dengan cara kita arahkan mouse yang masih berbentuk bintang ke sudut mana aja dari penampilan ini sampai tanda panah ini berubah bentuk. Kemudian klik kiri pada mouse dan kita geser. Nah, di sini saya akan membuat untuk melihat arah yang lain. Kembali ke teks, kita masuk ke geometri dan kita extrude untuk mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Setelah cukup, baru kita lanjutkan untuk menambahkan teks. Supaya tidak lagi mengedit di sini, cukup kita lakukan duplikasi. Tekan Shift D, lalu tekan Z untuk dikebawahkan. Lalu tekan Tab untuk mengganti tulisannya. Langkah berikutnya adalah saya akan memasukkan logo dari peringatan hari ulang tahun ke-77 yang sebelumnya sudah saya download dari Kementerian Sekretariat Negara. Untuk memasukkannya, kita aktifkan terlebih dahulu di preference ini, yaitu add-on. Kita ketik image dan kita aktifkan import image as plane. Nah, sekarang kalau kita ke add image as plane. Nah, sekarang saya akan memilih ini yang alpha, yang saya download alpha sehingga transparan. Saya memilih image supaya nanti tidak terpengaruh oleh cahaya. Arahnya akan saya perbaiki. Kemudian di sini kita ganti ke alpha clip agar supaya nanti yang kotak ini tidak akan mempengaruhi cahaya yang nanti menyentuh kepada Kepulauan Nusantara, kepada peta. Warnanya akan saya ganti warna merah. Kita masuk ke shading. Untuk merubah warnanya, kita bisa menggunakan color ramp. Langkah selanjutnya adalah pencahayaan. Untuk pencahayaan ini saya akan menggunakan HDRI. Kita ke Word, klik ini, kita pilih environment texture, klik open, dan saya sudah mendownload, link ada di kolom deskripsi. Untuk melihatnya kita masuk ke render preview. Selanjutnya kita posisikan kamera tepat di bagian depan dengan cara setelah kita klik viewport navigasi untuk bagian depan, tekan Alt Ctrl 0, lalu klik kamera untuk mengatur posisi kita. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan video dan suara. Untuk memasukkan video dan suara ini, pertama kita buka penampilan baru di sini dan kita pilih video sequencer. Selanjutnya kita arahkan ke frame pertama terlebih dahulu dan kita langsung drag saja video yang sudah kita download, dan saya sudah mendownloadnya dari arsip nasional. Setelah kita drag, ini hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita bisa ke sini sequencer dan preview. Sampai frame ke 1467 kita copy, klik sini. Ketika kita memasukkan video,
kita langsung mendapatkan pengetahuan di sini bahwasanya video ini berjalan 29,97 frame per second. Maka ini yang akan kita gunakan, atau sepanjang 1467. Kalau kita render, ini akan keluar, tapi yang kita inginkan keluarnya adalah dari sini. Maka dari itu videonya kita hapus, kita hanya mengambil suaranya saja. Adapun videonya akan kita gunakan untuk bahan peta ini. Kita masuk ke setting, kita klik peta, kemudian kita tambahkan di sini yaitu tekstur dan image tekstur. Yang ini saya langsung ke emission, kita pilih video proklamasi. Untuk melihat berapa jumlah framenya, kita masuk ke sini, image editor, dan di sini adalah sebanyak 4605. Di sini belum kelihatan, maka ini kita bisa sambungkan juga ke base color. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu di sini yaitu node wrangle. Setelah kita aktifkan node wrangle, maka kita akan mendapatkan node yang kita butuhkan. Tekan image tekstur, video proklamasi, lalu Ctrl T. Kita seleksi window ke vektor. Gambarnya akan selalu menghadap kepada kita. Nah, sekarang pada awalnya kita ingin kamera itu mendekat ke peta. Dengan mengaktifkan kamera to view, maka kita bisa mengatur kamera langsung dari sini. Nah, mungkin dari sini kameranya akan kita lakukan pergerakan. Setelah mouse ada di sekitar sini, tekan I, lalu kita pilih mungkin lokasi saja, karena dan ini hanya lokasi, supaya ini nanti langsung membuat animasi. Maka kita aktifkan di sini auto keying. Kemudian untuk peralihan warna, kita bisa menambahkan di sini yang lainnya, yaitu kita bisa pilih prinsipal BSDF, dan ini kita ambil warnanya mungkin merah. Lalu untuk menggabungkan antara prinsipal BSDF yang pertama dan yang kedua, kita membutuhkan yang namanya mix shader. Nah, nanti akan terjadi perubahan dari video menjadi warna merah. Kita animasi, arahkan kursor di sini, klik kanan, insert keyframe. Baru kemudian kita ganti warnanya. Lalu kita klik ini, atau dari sini klik keying. Oke, kembali ke layout. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pergerakan untuk bendera. Pertama, bendera akan bergerak sesuai dengan curve. Di sini saya akan memilih path. Kita masuk ke edit mode.
Di sini untuk menambahkan titik yang baru sebagai jalurnya, saya menggunakan extrude dengan cara tekan E pada keyboard. Agar supaya nanti bendera ini bisa bergerak mengikuti curve, maka kita masuk ke add modifier dan kita pilih curve di sini. Selanjutnya di curve object kita pilih NURBS path. Dan untuk menggerakkan kameranya kita akan menggunakan transform. Di sini adalah saya memilih location X. Untuk menggerakkan rotasi kamera saat berjalan nanti, maka saya akan memilih curve lalu masuk ke edit mode, dan di dalam transform bisa kita munculkan dengan menekan N pada keyboard. Itu akan saya pilih tilt. Di situ ada berapa derajat put rotasinya ingin kita lakukan. Untuk kemudian kita bikin keyframe atau animasinya dengan menekan tombol bulat kecil atau kotak. Sekarang kita akan bikin ini seperti bendera. Kita masuk ke edit mode. Supaya lebih terlihat kita masuk ke sini. Di dalam edit mode kita pilih titik-titik, kita pilih select box, dan kita pilih titik-titik yang ada di bagian paling atas. Lalu kita ke sini, kita tambahkan dia sebagai grup yang kita sebut dengan pin. Lalu sign. Nah, kemudian setelah kita pilih bendera, kita masuk ke sini, kita pilih close. Di dalam shape ini pin kita pilih yang tadi sudah kita bikin. Fungsi pin di sini adalah agar supaya bendera yang sudah berbentuk kain itu tidak jatuh ke bawah, tetapi disanggah oleh pin. Untuk mengaktifkan simulasi ini, saya tidak mengawali sejak awal, tapi saya mulai dari frame ke 500 sampai frame yang paling akhir. Kemudian tekan back. Supaya terlihat lebih lembut lagi, kita klik, kita tambahkan di sini subdivision surface. Agar supaya simulasi kain itu tidak tumpang tindih, maka kita aktifkan collision. Tapi pengaktifan collision harus dalam kondisi masih belum kita back. Karena itu kalau kita sudah back terlebih dahulu, kita tekan saja delete all back. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pergerakan dari logo. Dan ini adalah logo, dan sekarang sudah tidak ada karena kalau kita lihat di sini pergerakannya sebanyak 240. Sedangkan kita sudah masuk ke frame 1467. Oleh karena itu, setelah bendera masuk ke sini, nah untuk memunculkannya maka kita mulai dari frame ke 1085. Supaya nanti ini tidak bergerak, kita aktifkan dulu offset di sini. Pada frame ke terakhir kita cari supaya dia, atau kita mundurkan, kita aktifkan di sini. Dengan demikian tidak akan terjadi perubahan lagi. Untuk pergerakan teks kita klik terlebih dahulu semuanya, dan warnanya cukup putih saja. Tekan I.
Mungkin location sama rotation, ini pun juga sama, tekan I, location rotation, dan semuanya location rotation. Ini adalah hasil akhirnya ketika mereka nanti bertemu. Adapun sebelumnya kita bisa atur, misalkan yang ini nanti datang, kita aktifkan dulu yang ini datang dari kanan. Kita nonaktifkan dulu supaya nanti tidak terjadi masalah. 945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah berikutnya adalah penyesuaian. Untuk penyesuaian di sini saya akan mengganti untuk pencahayaannya, tidak lagi menggunakan ini karena kurang begitu terang menurut saya. Saya akan mengganti. Untuk menggerakkan background yang menjadi cahayanya, kita klik ini Ctrl T, kemudian kita bisa atur rotasinya. Setelah kita anggap selesai, baru persiapan untuk kita render. Kita aktifkan ambient occlusion-nya, screen space reflection, lalu di sini kita simpan di sini, lalu di sini kita pilih video, dan di sini kita pilih H264 MP4. Disebabkan ini ada audionya, maka kita klik di sini dan kita pilih AAC. Setelah kita anggap cukup, baru kemudian kita masuk render dan kita pilih render animation. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.